Shalom Bapak Ibu Saudara yang tempat ini maupun yang ada di rumah mengikuti live streaming. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan bersaksi. Yang pertama, bagaimana kemarin acara atau ibadah penghiburan di tempat ini. Dan saya mendapatkan respon yang sungguh luar biasa. Keluarga pemilik tempat ini sangat senang karena pemilik tempat ini yaitu Bapak Hengdiro Tendeyong, umur 90 tahun, pulang ke rumah Bapak. Dan keluarga dari Amerika, dari luar kota, juga kerabat-kerabat hadir di sini semua. Dan sebagaimana doa saya, Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu. Kami ini kecil, kami ini sederhana. Tetapi kami percaya yang sederhana itu jika diurapi oleh Tuhan menjadi hal yang bukan sederhana. Tapi yang mendatangkan berkat bagi banyak orang. Dan mereka ngajak saya ngomong, termasuk anak-anak dari pemilik. Dan mereka support 100%. Mereka kagum atas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kemarin ibadah penghiburan, Roh Tuhan itu turun. Ada orang-orang yang keras, saudara. Saya tahu. Dan dia katakan ke saya. Dia bilang begini. Sebetulnya yang dilakukan oleh keluarga kami itu biasa, Pak. Nothing, kami ini nobody. Tetapi Tuhan menemukan dengan Bapak somebody. Maka apa yang dipertemukan Allah ini, sesuatu yang nothing menjadi something. Dan mereka bilang, orang ini tidak Kristen rohani loh, Kristen duniawi. Dia bilang, saya sudah punya planning Pak Febi. Saya akan membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya mau belajar mencoba di umur saya yang sudah masuk, umurnya seperti saya, saudara. Dia siapkan anak-anaknya semua dan saya akan menabung. Dan dia punya planning, pokok saya pingin Pak membantu pekerjaan Tuhan. Saya pingin mengakhiri hidup saya ini bisa berguna. Yaitu bukan membangun gedung Pak, membangun manusianya. Tapi juga membangun saranya supaya manusia-manusia itu terbangun. 5 orang saja hidupnya terbangun, itu sudah kemuliaan bagi Allah. Gitu. Dan mereka katakan, ini kalau bukan yang di atas Pak, tidak mungkin. Untung tidak ada tukang cat yang di atas. Kalau sampai ada, dia kata, hubungannya apa sama aku? Gitu. Dan saya bersyukur, tidak terasa kemarin saya di sini sudah jam 9, saudara, setengah 9 berangkat. Itu masuk pulang rumah itu 1:30, saudara. Dan saya kaget sekali, loh waktunya. Tapi ketika Tuhan hadir di tengah umatnya, sukacita membuat kita melewati semua kelelahan tubuh, ya, kecapean, dan pulang semua dengan sukacita. Dan mereka mendapatkan kesaksian yang luar biasa dari apa yang Tuhan kerjakan di tempat ini, juga melalui orang tua Pak Hengdiro yang telah pulang ke rumah Bapak. Sekali lagi saudara, kita berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Kenapa saudara? Saya berdoa Tuhan tunjukkan kemuliaan. Karena di tempat ini roh doanya kuat. Saya itu diajar Tuhan begini. Kalau orang, ini realita ya. Kalau orang bahasa Jawanya angon ya. Angon, saudara tahu angon? Angon itu apa ya? Memelihara ya. Ya, kalau orang dikasih memelihara kambing ya, 3 ekor dengan 100 ekor memelihara lo ya, pilih mana? 100 atau 3? Memelihara lo ini. Ya. Milih mana? 100 atau 3? 3. Kenapa? Lebih enak. Wong kita enggak suruhnya beli kok. Loh, dagingnya enggak kita makan kok. Kita disuruh memelihara. Seperti Daud. Saya baru ngerti ya. Gereja itu jangan dijebak pada jumlah.
Saya ini bisa memelihara saudara segini ya. Saya ditanya sama gereja dari kemarin kan hadir salah satu dokter di praktek di Probolinggo dan beliau ini kagum sekali dengan media kita. Saya bilang Mas Soy, Mas kita ini biasa ya. Tapi dia bilang tidak, ini luar biasa. Loh Pak, Bapak itu di mana gerejanya? Di Surabaya. Itu kan banyak anak muda tuh. Iya, saya tahu anak muda. Saya juga ngajar di gereja kok. Tapi enggak kayak gini, Pak Pendeta ngomong ayat keluar, nyanyi, tulisan keluar. Wah pokok speechless, saya nggak bisa ngomong di sini luar biasa. Waduh itu kalau bukan Tuhan enggak mungkin saudara. Amin, amin, amin. Tuhan itu bisa nutupi yang kurang, amin. Yang tidak sempurna, saya cuma dikasih tahu sama Tuhan. Terus terang, saya sebagai hamba yang diberi tanggung jawab tempat ini. Begitu bos datang ya seumpama, keder loh saya saudara. Duh, saya keder karena saya punya tanggung jawab loh. Saya malu kalau sampai dia mencela saya. Malu saudara, saya malu. Dan Tuhan katakan ke saya, diam. Ya Tuhan aku diam, senyum-senyum ya Bapak. Ya, mereka datang, Tuhan itu ya, kalau kita diam, dia bisa membuat yang dilihat orang biasa itu menjadi luar biasa. Dia bisa terkagum, asal kamu diam, amin. Tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Tuhan bekerja. Dan pulang saya sama istri cuman berkata, Tuhan hanya bagi kemuliaan. Benar saudara, kita dipuji, dipuja, kita ini diagungkan sampai mereka pulang. Terima kasih Pak Feby buat kerja kerasnya bersama tim ya. Terima kasih. Loh saya yang terima kasih. Haleluya. Amin. Diam saudara. Tapi kita bukan cuman diam, cuman kita bergerak. Bergerak dan tutup mulut, lakukan yang terbaik. Dan mereka melihat, Pak, ini kalau bukan Tuhan tidak mungkin Pak Feby bisa melakukan ini. Mereka tanya, dari mana pemusik itu? Dari mana jemaat yang Pak Feby gembalakan berapa? Ya mungkin 100 saya bilang. Dari mana itu Pak? Maka itu saudara saya bersyukur. Tuhan kasih saya 100 itu terima kasih. Kalau suruh megang 10.000 mending 100. Yang 100 saya masih belum ngarit juga saya, betul? Lah kok ngarit 10.000 apa gak bengkak tangan saya? Haleluya. Tapi saya percaya Tuhan tahu porsi kita. Amin. Tuhan tahu porsi kita, 100 kasih 100. Tapi benar-benar kalau bos datang dia ngelihat saudara gemuk-gemuk, dewasa, matang, saudara layak menjadi mempelai Kristus. Amin. Daripada saya dipercaya 300, 500, bahkan mungkin 100 lebih loh saudara hari ini. Gak tahu ya. Saya tak pernah ngitung tapi pokoknya saya berjanji Tuhan siapa yang mau saya gembalakan benar-benar mengikuti suara gembala. Amin. Domba itu dengar suara gembala. Jangan bilang, oh gembala saya Tuhan Yesus. Monggo mati dulu dengarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih kita gembala. Jawatan gembala itu sampai hari ini berlaku. Untuk menuntun saudara. Jalan-jalan saudara. Supaya saudara tidak sampai tersesat. Supaya saudara tidak sampai ditangkap serigala. Dan saudara tetap ada di kandang domba. Aman, tentram, sentosa. Amin. Nah kita lihat sebentar kesaksian yang kedua. Tolong putarkan dari tim doa kita. Nah saya rindu. Tim doa kita di Tangerang dan dia mewakili Balikpapan. Tapi rumah bidannya itu ada di Ciputat Tangerang. Dan Ibu Maria Ekaristi itu awal-awal yang ikut bersama-sama saya. 2012 kita mendirikan NCC Indonesia di Jakarta. Dan ibu ini sebagai seorang bidan dan dia pengajar bidan. Dan dia komitmen untuk mempersembahkan rumah bidannya untuk NCC Indonesia. Makanya kemarin melakukan yang namanya peduli kasih. Dan saya melihat, saya terharu saudara. Bapak ini loh. Dan ibu ini berkata kepada saya waktu 4 hari rally doa tempat ini. Bapak saya sudah pesan ke anak-anak. Kalau terjadi apa-apa dengan mama, kontak Pak Feby. Tempat ini bukan milik kalian. Bapak, mama serahkan ke Pak Feby. Untuk kegerakan Tuhan. Tapi saya bilang ibu enggak usah khawatir. Sampai 125 kita akan melakukan pekerjaan Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa. Menolong orang-orang yang kesusahan punya anak. Aduh
Hampir tidak ada yang operasi dipegang oleh bidan Maria Ekaristi. Dan dia menjadi imam pendoa live streaming. Setiap hari apa itu? Senin ya. Jam 3 sore. Ya, luar biasa. Mari dilihat sebentar aja 3 menit ya. Supaya saudara lihat. Inilah kegerakan NCC Indonesia. Dinamakan rumah bidan Kanaan. Karena rumah doa kita rumah doa Kana. Kalau Ibu Maria ada di Kota Malang, maka kita akan pakai tempat ini jadi rumah bidan juga. Peduli Kasih NCC Indonesia bersama Bidan Bersalin Kanaan. Luar biasa ya, Bapak Ibu Saudara. Sayang saya tidak bisa hadir, tapi saya sudah memberi doa berkat melalui WA call. Ibu Maria ya. Itu juga kami Bidan Bersalin Kanaan ingin mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan atas Ya itu Ibu Maria. Setiap kali selesai persalinan, mereka berdoa, mendoakan. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke, cukup. Ya, saya sudah kirim di grup NCC Indonesia, juga di grup Gembala, ya, yang saya gembalakan saudara. Kemarin saya ditanya oleh anak tertua dari pemilik tempat ini, Pak Febi, apa yang bisa kami bantu? Apa pergerakan ke depan? Saya cuma bilang, kegerakan kami membangun rumah doa, membangun imam-imam di seluruh Indonesia. Di Bali nanti saya tanggal 22 ke Bali. Ya, kita akan KKR, kita akan lakukan pertemuan dengan hamba-hamba Tuhan. Garis depan di Bali, blessed to bless. Terus apa Pak Febi? Memberkati lingkungan, itu klinik, ambulan. Ya saya tahu sudah. Dan kami akan lakukan semuanya untuk lingkungan. Nanti tempat ini akan dipakai untuk ulang tahun FKKAUB di lingkungan Kelurahan Bandung Rejosari. Dan Bapak ini berkata, itulah gereja yang benar. Bahkan seorang dokter yang kemarin datang juga berkata, saya bilang, Pak, tempat ini orang tidak mengenal gereja. Di sini panti asuhan, yayasan, dan sini pondok doa. Tapi mereka menerima karena apa yang kami lakukan kepada mereka. Dan Bapak ini berkata, sudah tidak zamannya lagi Pak. Orang membangun gereja, gedung. Tapi sesungguhnya bagaimana kita bisa jadi berkat buat lingkungan. Itu gereja, tepuk tangan. Itu gereja. Iman itu di dalam. Iman itu pohon. Akar itu pengharapan kita kepada Kristus Yesus dan Allah Bapa. Tetapi buah itu adalah kasih. Iman, kita nggak bisa tunjukkan iman kepada saudara kita. Tunjukkan love, perbuatan baik. Itulah gereja Tuhan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Jangan heran di sini banyak tepuk tangan.
Karena nanti di surga kita akan tepuk tangan terus. Amin. Karena kita melihat Yesus Kristus Tuhan yang kita rindukan. Rasul-rasul terlebih Allah Bapa di surga yang kita kasih. Bapa Elohim. Amin. Amin. Nggak rindu modelnya. Kamu terlalu capek sama persoalan ekonomi model mukamu. Mukamu muka duit ini. Banyak utang gitu ya. Oh enggak ada, di sini tidak ada yang punya utang. Di sini memiutangi, di sini memberi berkat. Amin, amin, amin. Jangan cepat, 2 Raja-Raja 5. Saya tunjukkan apa yang Tuhan rindukan kepada kita semua untuk kita terus bergerak. Tahun 2023 kita masuk 40 hari. Nanti saya undang saudara Februari. Tanggal 25 Februari saudara kita udah persiapan doa tiap hari nih. 40 hari penyembahan di sini. Jam 7 malam sampai jam 8:30. 40 hari naik Gunung Sinai sampai 7 April memperingati Jumat Agung Paskah. Dan Tuhan katakan kepada saya, aku akan membawa roh umatku menjadi pahlawan doa. Bukan cuman pasukan tapi pahlawan doa. Oh yes, yes, yes. Oh saudara, kita berdoa di zaman kita Tuhan Yesus datang. Ini sudah tua dunia ini, amin. Mau nunggu apa lagi? Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sekali lagi ya, kita mau belajar nih saudara, karakter-karakter yang tertulis di dalam Alkitab yang saya baca di 2 Raja-Raja pasal 5. Naaman seorang apa saudara? Panglima Raja Aram. Panglima, dia bukan raja, dia panglima. Pahlawan prajuritnya. Adalah seorang apa saudara? Terpandang di hadapan siapa? Tuannya. Catat ya saudara. Kalau saudara mau mengalami kemuliaan Tuhan, sebagaimana tadi pagi saya katakan di doa pagi. Saudara mau menerima kemuliaan, pujian, kehormatan, kuasa. Saudara harus menjadi terpandang di hadapan tuannya. Saudara, Tuhan kita bukan sekedar Bapa dan Tuhan Yesus, tapi ada pemimpin-pemimpin di atas kita. Kalau saya bisa mengatakan, kita harus terpandang di hadapan manusia. Katakan sama saya, manusia. Orang yang hidupnya terpandang di hadapan manusia. Saudara, Tuhan memberi kemenangan. Kalau di hadapan manusia saja saudara tidak dinilai, jangan mimpi Anda dapat kemenangan. Tidak mungkin. Saudara tidak bisa berkata gini, Pak ini kan hidup saya sendiri Pak. Suka-suka gue itu Pak. Suka-suka saya Pak. Tidak. Kalau engkau mau menjadi orang-orang yang dimuliakan Tuhan. Orang-orang yang mendapat kehormatan. Selagi saudara hidup di dunia, Tuhan ingin kemuliaannya dinyatakan dalam hidup saudara. Katakan amin. Tuhan ingin kehormatannya dinyatakan dalam hidup saudara. Kalau orang memuliakan saudara, sesungguhnya dia memuliakan Tuhan kita. Kalau orang menghormati saudara, sesungguhnya dia menghormati Tuhan kita. Kalau pemilik tempat ini dan keluarganya berkata, Pak Febi terima kasih, Pak Febi bekerja keras, Pak Febi layak mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Sesungguhnya mereka melihat kemuliaan Yesus Kristus di tempat ini, bukan kemuliaan kami. No, bukan kemuliaan saya. Dalam hati saya bilang, apa yang saya lakukan ya? Bisa ngerti? Apa yang saya lakukan? Kita ini tidak punya apa-apa. Ya kalau gereja besar, bukan besar, besar. Kita ini siapa? Saya cuma diem Tuhan. Kami ini kecil. Tapi Tuhan katakan yang terkecil dalam kerajaan surga itu terbesar di dalam dunia. Tepuk tangan, haleluya, haleluya. Jadi saudara, mari saudara berusaha hidup menjadi terpandang. Tolong ayatnya. Menjadilah terpandang di hadapan manusia. Bukan cuma terpandang, sangat disayangi. Wow. Coba backsoundnya agak dikurangi dikit. Bapak ibu saudara, jangan berkata begini, yang penting Tuhan sayang sama saya. Loh, kalau Tuhan sayang sama kamu, orang lain sayang sama kamu. Itu kuncinya. Kecuali saudara dibenci karena kebenaran, beda. Saudara dibenci, dibuang, ditolak karena Kristus, beda. Selama saudara belum ditolak oleh karena kebenaran, Anda pasti disayangi Tuhanmu. Anda pasti dihormati manusia.
Di kampung saudara, apakah saudara dihormati? Di lingkungan saudara, tempat kerja saudara. Saudara Naaman itu seorang panglima. Dia sangat disayangi. Saya mencoba menjadi pribadi yang sangat disayangi Bapa di surga. Sangat disayangi Tuhan Yesus. Terlebih ketika saya mendapat tanggung jawab. Saya mau disayangi orang yang memberi tanggung jawab kepada saya. Maka itu kemarin ketika saya melihat bagaimana keluarga besar ini orang-orang berada saudara di Amerika. Saya tanya, Pak Edwin kenapa gak ada ajak istri? Istri saya aja di Taiwan. Anak saya di California. Wow. Lah saya makan tawa itu bukan Taiwan. Di mana? Tawa. Di Aris Munandar. Nah istrinya bapak di mana? Makan cakwe di Kidul Dalem. Nah anak bapak tahu campur. Mereka bukan orang biasa dan tidak kebetulan ini David ini kok ya bisa masih hubungan saudara loh. David ini saya gembalakan kok ya bisa dijodohkan bisa ketemu di sini. Saya mencoba untuk disayangi. Fitnahan begitu banyak dengan tempat ini saudara. Saksinya itu Mas Sayo, Mbak Yuni, di tempat ini bagaimana mereka sampai terpengaruh, mereka curiga saya tidak serius memegang tempat ini. Karena saudara tahu ada orang-orang sambalat ya toh? Ada orang-orang yang dipakai setan yang pernah ada di tempat ini dan mulai mencoba mau menghancurkan tempat ini. Saya hanya tertawa. Bukan saya yang punya tempat ini. Bukan saya yang melakukan, tapi ada Roh Allah di tempat ini. Jika ada Roh Allah, dia akan bela kebenaran sendiri. Bukan saya yang membela kebenaran sendiri. Katakan amin. Seperti matahari terbit, gak perlu dipaksa, dia pasti terbit. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, jangan takut. Kebenaran di dalammu akan muncul. Dan hakmu akan terbit seperti siang pada siang hari. Katakan amin. Seperti matahari siang hari. Wow, muncul. Begitu mereka ngelihat tempatnya dipakai Tuhan. Dan mereka salut itu hormat saudara. Dan itulah goal saya. Di Jakarta, dimanapun, ketika saya bertemu dengan orang-orang menaruh hormat kepada saya pegang kehormatan itu. Sama ketika saudara sudah menerima kemuliaan dari Tuhan Yesus, pegang nak. Kamu tidak bisa membuat kemuliaan itu. Kemuliaan matahari ada, kemuliaan bulan ada, kemuliaan bintang ada. Saudara, kemuliaan orang punya perusahaan ada, kemuliaan saudara punya mobil, saudara punya harta, mungkin miliarder, mungkin jutawan, mungkin konglomerat itu triliuner. Kemuliaan dunia itu ada kemuliaannya, tapi kemuliaan Tuhan tidak ada yang bisa membangunnya. Hanya Tuhan Yesus yang membangun. Dan saudara hanya mempertahankan kemuliaan itu. Bagi saudara yang terus mempertahankan kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu, maka kemuliaan itu akan semakin besar. Nama Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidupmu, dan engkau akan dimuliakan dan dihormati, dan engkau akan dipandang, terhormat, disayangi semua manusia. Katakan amin. Itu rahasianya. Kemuliaan Tuhan itu harus dipikul saudara. Seperti tabut perjanjian. Kata Tuhan Yesus, kamu mau ikut aku. Artinya Tuhan bilang, kamu mau menerima kemuliaanku, pikul salibmu setiap hari. Sangkal dirimu. Mikul saudara. Hidup orang Kristen berbeda. Saudara tidak bisa menyamakan hidup saudara dengan temanmu, teman kantormu. Beda. Karena kemuliaan Allah ada padamu. Tapi sayangnya kita sukar menjaga kemuliaan Allah. Karena kita tidak mau pikul. Kita nggak mau sangkal diri. Kita tidak mau menderita. Yang kita kejar dunia. Yang kita kejar kehormatan dunia. Kemuliaan dunia. Saudara, orang Kristen tidak pernah diajar mengejar kemuliaan dunia. Ketenaran, posisi, jabatan apapun. Sebab kemuliaan itu dari Tuhan.
Kalau memang waktunya saudara diangkat, dipromosikan Tuhan menjadi presiden, kemuliaan Kristus ada pada saudara. Tidak perlu ngoyoh. Tidak ada satupun saudara di Alkitab, nabi-nabi dan umat pilihan Tuhan itu hidupnya ngoyoh mengejar kemuliaan. Tidak. Yusuf diangkat karena Tuhan punya kepentingan untuk Yusuf. Yusuf jadi Perdana Menteri, maka Yusuf jadi Perdana Menteri. Tadi pagi saya membaca di dalam 1 Tawarik 4. Saudara, 1 Tawarik 4 ayat 7, ayat 9. Di sini ada pemain keyboard enggak ya? Ada pemain keyboard ya? Ada ya? Nah, tolong saya. Bingung pemusik loh. Saya dari tadi main apa Pak? Lah ya keyboard saya tanya. Tolong pemusik. Loh, ada pemain drumnya? Oh ada itu Pak. Ada gitarnya ada? Oh ada. Fillernya ada? Oh ada semua. Tepuk tangan buat ini. Pemain-pemain. Tolong dikunci G ya. Kunci G. Tolong buka 1 Tawarik ya. Bapak Ibu saudara lihat, Yabes lebih dimuliakan daripada saudaranya. Siapa yang memuliakan? Tuhan. Nah, baca di ayat 8-nya. Coba lihat saudara, ayat 8-nya. Oh, sebentar. Ya, 9, betul. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya apa? Baca. Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan nak. Sejak kamu lahir toko sepi. Sejak kamu lahir nak, bangkrut nak. Sejak kamu lahir bapakmu di PHK. Jadi namamu sial nak. Loh, orang Israel itu kasih nama sesuai dengan keadaan. Ya saya lucu kalau orang desa sampai hari ini ya juga pakai nama karena keadaan. Kalau orang kota tidak. Ya namanya wah bagus-bagus kayak orang Rusia, Ukraina, Amerika, George gitu namanya. Kau no Gatot, nus kau no misalnya saudara. Wis ndak ada angel sekarang bayi sekarang lo ya. Oh, tapi Pak Gatot Panglima TNI lo dulu ya. Tapi sekarang Bambang sulit. Bronson, ya toh. Oh sulit saudara namanya. Waduh namanya itu sudah orang luar negeri pokoknya kalau di sini. Ya enggak tahu ya sekarang. Tapi orang desa sampai hari ini pakai saudara. Saya heran itu di kota Wulingi itu ya. Ada nama kok ya. Namanya siapa? Barudan. Loh kok Barudan? Namanya siapa? Barudan. Jadi namanya Pak Baru atau Pak Dan. Barudan itu bahasa Jawa ya toh. Artinya baru hujan. Jadi pada waktu mejen-mejen gitu ya. Bior itu dinamakan Barudan keluar kamu. Jadi hujan dulu ya berarti ya. Oh iya ya, hujan dulu baru keluar. Barudan. Loh kok bisa? Sama Yabes, orang Israel tetap pakai nama. Nama Yabes adalah nama yang sial. Aku melahirkan kamu nak, apes nak, sakit. Saudara-saudaranya tidak. Ayat 10, perhatikan. Yabes berseru kepada Allah Israel. Lihat, seorang yang namanya apes. Sial. Tapi lihat saudara. Dia hidup beda dengan saudaranya. Karena saudara hidup karena nama. Saudara hidup karena nama orang tua. Dia hidup karena nama keluarga. Dia hidup karena nama perusahaan. Dia hidup karena nama bank. Dia hidup karena nama pekerjaan. Nama ketenaran. Nama keturunannya. Nenek moyangnya. Itulah kemuliaan dunia. Yabes tahu apa yang dia muliakan. Namanya aja sial. Tapi Yabes, dia hanya punya kemuliaan Allah. Dia berseru kepada Allah. Dia kejar kemuliaan Allah. Dia tidak punya kemuliaan dirinya, enggak ada.
Tuhan mau tunjukkan kepada kita supaya saudara jangan mengejar kemuliaan yang ada di dunia, termasuk kemuliaan orang tuamu. Nama baik orang tuamu lah, nama besar orang tuamu lah. Tapi bagaimana Pak, aku ini lahir ancur Pak, ancur, namaku ancur Pak, orang tuaku ancur Pak. Tergantung saudara, hari ini kau mau memuliakan siapa? Kalau kau mau memuliakan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, hidupmu akan berubah. Hidupmu akan menjadi berkat. Allah membela saudara. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kau berani ngomong begitu? Karena dia punya tekad. Hidupnya hanya untuk menyenangkan Allahnya. Di hadapan keluarga dia udah dibuang. Di hadapan ibunya aja dia udah gak masuk hitungan kok. Tapi apakah Yabes berhenti? Tidak. Dia hanya memuliakan Allah. Saudara dengar ya. Waktu kemarin di sini pertemuan ya. Kita beribadah. Saya ngerasakan hadirat Tuhan luar biasa ya. Saya diajar Tuhan. Ajarkan kepada umat dan keturunanmu. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Sebab persekutuan dengan Tuhan. Jerih payah. Sia-sia. Orang yang peduli, terbeban sebagai pekerjaan Tuhan. Saudara, Tuhan akan memuliakan dia. Saya melihat keluarga ini, bagaimana keluarga ini menolong orang-orang. Bagaimana keluarga ini punya namanya kemurahan sosial. Saudara, jadilah orang sosial. Jadilah orang sosial. Orang sosial diberkati sama Tuhan. Orang sosial dibela sama Tuhan. Apalagi orang ini terbeban. Ambil bagian dalam pembangunan gereja. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan melayani Tuhan. Mungkin engkau mendapatkan di dunia ini sedikit. Tapi waktu hari Tuhan Yesus datang. Engkau akan dimuliakan. Pujian, hormat, kemuliaan. Akan kau terima. Dan saudara, tidak pernah ditinggalkan orang benar itu, kata Daud. Sejak aku muda sampai aku tua. Oh, saya jadi ngerti saudara, benar ya Tuhan. Bapak kemarin itu saudara, bagaimana dia seorang yang generous, dia orang murah hati, banyak sosial, banyak amal. Aduh saudara, saya melihat anak cucunya tidak pernah kekurangan. Anak cucunya jadi berkat semua, katakan amin. Tuhan mau saya dan keturunan saya menjadi orang yang peduli atas gereja. Menjadi orang yang sosial. Saudara, orang sosial tidak pernah kekurangan. Orang yang banyak memberi tidak pernah kekurangan. Katakan amin. Katakan amin. Yabes berani berkata, berkati aku dengan melimpah. Ini kan orang pede saudara. Orang yang percaya diri pada Allah. Karena apa? Dia melihat kemuliaan Allah gitu loh. Dia melihat kehormatan Allah. Dia melihat kuasa Allah. Dia ambil itu saudara. Karena aku ciptaanmu ya Allah. Maka apa yang ada padamu terjadilah padaku. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku. Dan melindungi aku. Daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan apa saudara? Allah mengabulkan permintaannya. Karena apa? Dia mau memuliakan Tuhan. Tepuk tangan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak
menimpa aku. Kenapa doa ini muncul? Apakah doa kemakmuran? Bukan. Kalau Anda melihat pujian ini sebagai pujian kemakmuran, bisa. Karena engkau gak punya dasar apa-apa. Kamu cuman pingin kaya. Ikut Tuhan Yesus pingin sukses. No. Pak Febi apakah berdoa seperti Yabes? Oh jelas saya berdoa. Loh kenapa? Karena saya memandang kemuliaan Bapakku. Bapakku kaya loh saudara. Bapakku mulia. Bapakku dihormati. Yabes melihat kemuliaan bapaknya, Elohim. Dia bukan melihat dari kemuliaan orang tuanya. Dia saja sudah mendapat nama Yabes. Setiap saudara yang mau berdoa seperti Yabes boleh, asal engkau melihat kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Asal engkau melihat kemuliaan Allah. Dan Allah akan menyatakan kemuliaan bagi orang yang mengejar kemuliaan. Bagi orang yang mengejar kehormatan. Bagi orang yang mengejar terpandang. Sama seperti Naaman. Dia panglima saudara. Tapi bukan sekedar panglima. Dia panglima yang terpandang di hadapan tuannya. Saudara, Raja Aram punya prajurit-prajurit. Semua gagah-gagah. Tapi Naaman beda. Dia terpandang. Karena apa? Dia layak dipercaya. Karena tuannya sayang sama dia. Jadilah orang yang disayangi semua orang. Karena saudara adalah orang yang terpandang, termulia, terpercaya. Saudara adalah orang-orang yang penuh dengan roh Allah. Katakan amin. Semua yang punya roh Allah pasti disayangi semua orang. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Tapi saya kok dibenci, Pak? Metot. Karena kamu gak hidup dalam kebenaran. Kalau kamu dibenci karena kebenaran, firman Tuhan di dalam surat Petrus berkata apa? Roh kemuliaan turun atasmu. Kalau saudara dibenci karena kebenaran, semakin mulia, katakan amin, tepuk tangan. Semakin besar. Loh kalau kamu dibenci karena apa? Ya salahmu dewe. Minta maaf, kamu ngentutan. Duduk tot. Pakai jari tot. Sorry ya. Gak bisa. Saya yakin, dengar, semua orang yang punya roh Allah disukai semua orang. Perhatikan di Alkitab. Ya, Yusuf lihat sudah. Saul semua, raja-raja Daud semua disayang pasti dengan tuannya. Salomo juga. Bahkan Tuhan Yesus lihat, Yohanes Pembaptis semakin besar, semakin disukai semua orang. Tuhan Yesus sama. Fabianus juga. Dan saudara semua yang saya gembalakan. Dan umat Tuhan yang di rumah. Engkau akan disukai semua orang. Karena roh Allah ada padamu. Engkau akan dimuliakan. Engkau akan dihormati. Katakan amin. Katakan amin. Dengar. Itu tandanya roh Allah di dalam kamu. Karena saudara mau mikul. Disayangi. Makanya perhatikan. Naaman ya. Saya tutup sebentar ya. Tolong Naaman tadi. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan Tuhan dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, lihat ya, Tuhan telah memberikan apa? Kemenangan kepada orang Aram. Jadi pekerjaan Tuhan turun atas orang ya, yang mengejar kemuliaan. Mengejar kehormatan. Bukan hanya dari Tuhan, tapi dari orang sekitarnya. Dia bisa dipercaya. Orang senang sama dia. Tuhan memberi kemenangan. Tambah senang Raja Aram. Tapi ada kata tetapi. Dengar saudara. Tetapi orang itu. Seorang pahlawan tentara. Sakit apa? Kusta. Dengar saudara. Orang yang mengejar kemuliaan. Kehormatan. Mungkin di dalam dia ada kekurangan. Karena dia punya penyakit kusta. Tidak ada yang tahu saudara. Tersembunyi oleh kegagahannya. Saudara, kusta itu bisa seperti Yabes. Nama jelek. Nama dari orang tua yang jelek. Nasib yang jelek. Kekurangan. Macam-macam kekurangan.
Tetapi saudara, tidak akan menghambat bagi orang yang sungguh-sungguh mencari kemuliaan Tuhan. Nah, saudara nanti akan mengetahui, nanti sore saya lanjutkan ya, karena waktu. Saudara bisa mengikuti my live streaming, saudara bisa hadir juga. Tuhan tetap berperkara gitu loh. Kalau saudara mengejar kemuliaan, di dalam saudara itu orang tidak tahu penyakitmu, tidak tahu. Dan apakah kemudian Naaman berubah tidak menjadi panglima kemudian menjadi gembel? Tidak. Di tengah dia disayangi tuannya, di tengah dia terpandang di hadapan tuannya, Tuhan memberikan kemenangan. Di dalam dia ada sakit kusta. Ada sesuatu yang mungkin lemah. Tapi Tuhan memberi kemenangan. Tuhan tetap menyertai. Jika ada orang-orang yang mengabaikan kelemahannya, kekurangannya, dia mengejar yang namanya kemuliaan Tuhan. Dia dibela Tuhan. Bahkan kelemahannya akan dibuat oleh Tuhan menjadi sempurna. Dengan caranya Tuhan. Tuhan sanggup mengirim orang-orang. Katakan amin. Katakan amin. Bahkan ketika saudara, nanti sore ya saya kasih sedikit aja bocoran. Dia punya seorang pembantu dari orang Israel Ibrani. Dan pembantu ini berkata, Tuan, karena kenapa kok tahu? Cuci baju dia. Dia cuci pakaian pahlawan ini. Kelihatan putih-putih, jamur. Tuanku sakit ini. Saudara, orang kena kusta malu loh saudara zaman dulu. Itu ditutup dengan kepahlawanan dia. Roh Kudus ajar saya, di setiap kita punya kelemahan. Di setiap kita punya kekurangan. Tapi jangan berhenti mengejar kemuliaan Tuhan. Jangan berhenti mengejar perkenan Tuhan. Jangan berhenti. Dia maha tahu. Dia Allah yang sanggup menutup setiap kustamu, setiap kelemahanmu. Katakan amin. Ada orang bingung nutupi kustanya terus. Dan saudara mengerti, ketika dia mendengar pembantunya menyampaikan berita bahwa di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Naaman ini orang rendah hati saudara. Dia dengar loh pembantunya. Saya teringat dengan perwira Kapernaum. Dia terbeban dengan hambanya. Datang ke Tuhan Yesus. Tuhan katakan sepatah kata, hambaku akan sembuh. Tuhan Yesus melihat, sungguh besar imanmu. Bukan cuman percayaannya, tetapi hatinya murah. Hatinya rendah hati. Dia panglima, tapi dia peduli saudara sama hamba-hambanya. Inilah orang yang melayani. Mungkin Raja Aram mempunyai panglima-panglima, tapi beda dengan satu ini. Dia orang yang melayani. Dia tidak jaim. Dia tidak gila hormat. Dia tidak gengsi. Meskipun pembantu yang kasih tahu, dia mau dengar. Ya saudara, itu loh dicintai Tuhan, orang kayak gitu. Banyak sekali saudara, kenapa kita jalan buntu? Maaf, karena kita bebal. Karena kita ini tidak rendah hati, sombong. Tuhan kasih jalan melalui orang sederhana. Kamu kepret, apa itu? Loh, bagi Tuhan tidak mustahil. Dia bisa melakukan apapun dengan caranya yang luar biasa. Mungkin kamu pandang biasa, tapi yang biasa dari Tuhan menjadi luar biasa dalam hidupmu. Dan kau menghasilkan hidup yang luar biasa, nak. Jadi orang rendah hati. Dan kemudian saudara disampaikannya. Naaman ngomong, Raja Aram. Dia ngomong sama Raja Aram. Raja, di Israel ada hambamu ini sakit kusta. Kaget dia saudara. Seorang pahlawan sakit kusta. Dia koyakkan bajunya. Gitu. Zaman dulu kalau marah karena merendahkan diri, dia ngoyakkan itu apa ya? Satu ekspresi. Dia bilang gini Raja Aram, apakah aku ini Allah di kerok? Apakah aku ini bisa menyembuhkan kamu? Oh sorry saudara, itu Raja Israel. Raja Aram dikasih tahu karena dia senang dengan panglimanya, langsung kirim surat ke Raja Israel. Raja Israel ngoyakkan bajunya. Saya tidak bisa menyembuhkan. Tapi ada satu orang di sini. Bapak ibu saudara lihat, Allah peduli. Nah nanti saudara akan melihat bagaimana ada sedikit kekurangan dari Naaman juga. Tapi Naaman punya modal rendah hati gitu loh.
mau dengar dia, gitu. Mau dengar sesuatu yang baik dari Tuhan melalui orang sederhana, melalui orang-orang yang mungkin bukan pendeta, mungkin bukan orang terpandang, tapi orang sederhana yang takut Tuhan, bangsa Israel, dan dia mau mendengar kepada pembantunya. Tuhan cari orang-orang yang seperti ini. Kalau saudara mau mengalami seperti Yabes, mau mengalami seperti Naaman, mari kejar kemuliaan Tuhan, kehormatan Tuhan dalam hidupmu. Apapun kelemahanmu, Tuhan akan bela saudara. Tepuk tangan, saya undang bagi berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Oh, buka kedua tanganmu, kuria pasik kiaraba. Kiara papa papa si. Kiara bara 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 basi. Kiara bara 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 bayasi. Kiara bara 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 bara. Kiara bara 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 bara. Kiere bebe bebe sekara marama. Ore bebe pala marama marama marama. Kiere bebe sekara marama. Katakan, Tuhan, aku mau seperti Naaman. Aku mau seperti Yabes, Tuhan. Aku mau mengejar kemuliaan. Aku mau mengejar kehormatan-Mu. Supaya Engkau dimuliakan di dalam hidupku. Aku disukai semua orang. Aku disayangi semua orang. Sebab setiap orang memiliki roh Allah. Kemuliaan-Mu pasti dinyatakan. Dan setiap orang yang memiliki roh Allah, orang akan mendekat kepada kami. Orang akan senang seperti Tuhan Yesus, seperti nabi-nabi, bahkan rasul-rasul. Jika kami dibenci itu bukan karena kami bukan menjadi orang yang tidak terhormat, tidak. Tapi karena kebenaran kami dibenci. Di luar itu kami adalah orang-orang dicari oleh dunia. Kami adalah orang yang dibutuhkan oleh dunia. Mereka sayang kepada kami. Dan disitulah kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu ya Bapa. Ore pasyakaraba. Kore bebe sandaraba ya Papa Papa sik. Kore pasandara rama rama rama. Terus sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara, sembah. Ore pasandara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory, glory. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus hadir di tempat ini. Mari bagi Bapak Ibu Saudara menangkap firman Tuhan ini dan saudara mendapat remanya, buka hatimu. Saya minta urapan Tuhan turun atas saudara. Dan saudara keluar, engkau diubahkan menjadi pribadi yang baru. Engkau akan dicari orang, disukai orang. Engkau mengejar kemuliaan. Kustamu akan sembuh. Kekuranganmu akan disempurnakan. Kelemahanmu akan dibuat kekuatan oleh Tuhan. Dan orang akan menghargai saudara. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Katakan mengalir. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah. Berhembuslah. Berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mengalir, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, yes, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Mari buka dua tanganmu. Roh Kudus penuhi. Roh Allah urapi. Jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang Roh Kudus.
Buka kedua tanganmu. Musik mengalun dengan lembut. Saya minta urapan Tuhan mengalir. Pejamkan mata saudara. Mari dengar firman Tuhan yang baru saja sudah dengar. Biar pagi hari ini juga yang di rumah, Roh Kudus menjamah. Kejar kemuliaan Tuhan, kejar kehormatan Tuhan, kejar. Jangan mengejar kemuliaan keluargamu, jangan mengejar kemuliaan pekerjaanmu, jangan kejar pangkat, jangan kejar jabatan, jangan saudara. Kejar kemuliaan Tuhan. Sebab roh kemuliaan ada padamu. Dan engkau menjadi pribadi yang disukai. Engkau menjadi pribadi yang disayangi. Bukan hanya oleh Tuhan tapi oleh semua orang. Sebab roh Tuhan ada padamu. Oh repasyakarapapapa. Jamah Tuhan. Jamah. 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 Berubah. Berubah. Jamah Tuhan. Biar pagi hari ini kuasamu bekerja. Kuasamu bekerja. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Katakan amin. Engkau akan dimuliakan Tuhan saudara. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Dengar saudara, ada banyak orang sulit mengejar kemuliaan karena mereka berpikir mengejar kemuliaan Tuhan itu saudara kaya raya. Saudara naik mobil, saudara punya perusahaan, dan orang berkata, Tuhan, kalau kau mau menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidupku, kenapa aku miskin? Saudara dengar, itulah kekeliruan saudara. Tuhan Yesus adalah seorang yang miskin, tapi dia kaya oleh firman Allah. Dia memperkaya banyak orang dengan firman. Meskipun saudara jual di kaki lima, meskipun saudara seorang pegawai, meskipun saudara seorang kuli, saudara adalah orang biasa, bahkan tukang tembel ban, bahkan tukang becak sekalipun, tetapi saudara mengejar kemuliaan Allah. Orang akan menghormati saudara. Sering saya saksikan di mana-mana melalui buku buku Mana Surgawi. Saya membaca saudara, karena dulu saya rutin tiap hari Mana Surgawi, awal-awal pertumbuhan saya. Ada seorang yang profesi tukang beca. Wartawan Mana Surgawi melihat tukang beca ini sukacita, paruh baya dia. Kerjanya dia hanya rumah sampai terminal. Dia angkut terus, dia perhatikan wartawan ini, perhatikan dia. Ini orang tidak pernah sepi, sukacita terus. Kemudian dia panggil, Bapak, aku mau naik becamu. Aku mau tanya, kenapa kamu selalu disukai orang? Rame orang naik becakmu. Ternyata dia seorang Kristen. Dia berkata, saya memuji Tuhan. Saya melayani orang semuanya. Saya hanya kerja dari rumah sampai terminal, tapi tidak pernah sepi. Karena becakku penuh sukacita. Dan dia melayani Tuhan. Lihat saudara, kemuliaan Tuhan ada. Kekeliruan orang Kristen minta maaf. Karena dari mimbar ini dikatakan kemuliaan Tuhan itu kalau kau punya Mercy, kalau kau punya mobil, kalau kau punya rumah. Tidak saudara. Tuhan itu yang mengatur semuanya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara jangan gagal faham. Saudara hanya katakan, Tuhan aku mau memuliakan Engkau. Kiranya Engkau memberkati aku dengan melimpah. Kata memberkati dengan melimpah itu bukan kaya raya, bukan. Bukan cari jabatan jadi presiden, jadi direk, bukan. Mungkin saudara seorang office boy, tapi saudara sebagai pembantu daripada Naaman, saudara mewartakan kebenaran. Maka bosmu akan diselamatkan. Saudara tetap bekerja sampai mati saudara office boy. Saudara dengar. Saya punya seorang teman. Dia pengusaha. Dia kalau store bank sebelum COVID itu 1M setornya.
Dia bilang sama saya cari orang yang bisa dipercaya. Siapa yang bisa dipercaya saudara? Siapa? Tahu? Direktur banknya? Tidak. Manajer bank? Tidak. Dia punya, karena dia punya perusahaan. Dia panggil office boy-nya. Saudara tahu, bapak ini office boy hanya nyiapkan teh. Dia panggil ini. Dia bukan orang Kristen. Dia panggil ini. Kamu aku percaya. Setorkan uang 1 M. Teman saya bilang sama saya, 100 rupiah pun tidak kurang Pak. Dan saya panggil dia. Dia bilang gitu sama saya. Sini kamu. Kamu jangan bilang siapa-siapa. Kamu tetap di perusahaan ini jadi office boy. Tapi aku bikinkan kandang sapi. Kamu punya sapi. Saudara, orang ini jadi office boy karena dia mengejar kemuliaan Tuhan. Tapi di rumahnya saudara, dia punya sapi banyak. Dia diberkati dengan melimpah. Sekali lagi, bukan yang dikejar kekayaan, bukan. Mereka tidak punya roh kemuliaan. Saudara punya roh kemuliaan. Setiap orang, dengar, setiap orang punya roh kemuliaan. Pasti disayang orang. Pasti dicari orang. Tidak mungkin dibenci orang. Kecuali karena kebenaran. Katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Anak cucu kami semua Tuhan. Dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Terjadi.